Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai sumber konflik, tujuan dan struktur konflik, serta mengatur dan mengendalikan konflik. Kelompok 5 terdiri dari Agus Rahmat, Cahyani Dwi Lestari, Ismi Maulani, Karisma Brilian, dan Cynthia. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kaun yang berarti bersama dan fikri yang berarti benturan atau tabrakan. Sedangkan secara umum konflik ialah percekcokan, pertentangan, dan perselisihan yang terjadi antara anggota masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara menyingkirkan pihak lain, menghancurkannya, serta membuatnya tidak berdaya. Disebabkan oleh adanya perbedaan seperti perbedaan pendapat ataupun perbedaan pemahaman yang terjadi antara dua orang atau lebih karena ketidaksamaan kepentingan. Konflik juga dapat terjadi ketika tujuan dari masyarakat tidak sejalan karena adanya perubahan sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak akan lepas dari yang namanya konflik dimanapun dan kapanpun itu. Konflik sering dianggap negatif karena merugikan semua pihak, bukan hanya pihak yang bertikai, melainkan juga pihak yang ada di sekelilingnya, seperti akan menghancurkan nilai dan norma yang ada, dan juga akan menghancurkan atau meretakkan persatuan kelompok. Namun demikian, konflik juga dapat berfungsi positif, seperti memperkuat solidaritas dan membuat anggota masyarakat yang terisolasi turut berperan aktif. Selain itu, konflik juga memiliki ruh atau spirit untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mengenai pembahasan sumber konflik, menurut Ramlan pada tahun 1992, pada dasarnya konflik itu dapat dipahami secara mudah menjadi dua pendekatan besar, yaitu kemajemukan horizontal serta kemajemukan vertikal. Dalam kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat secara kultural. Secara kultural yaitu menaungi suku, agama, ras, daerah. Namun pada dasarnya masyarakat secara kultural dapat menimbulkan konflik karena mungkin masing-masing dari kultur berusaha mempertahankan identitas serta karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain yang mungkin akan merusak kultur yang telah dibangun oleh sebuah masyarakat. Namun ada juga dalam artian secara sosial. Maksudnya secara sosial yaitu seperti halnya pekerja buruh, petani, pegawai negeri sipil, pengusaha, dan sebagainya. Dalam artian ini, konflik dapat disebabkan karena berdasarkan profesi atau pekerjaan serta tempat tinggal yang mungkin menjadikan sebuah kepentingan itu berbeda, bahkan saling bertentangan karena faktor kebutuhan ekonominya pun berbeda. Nah, sedangkan menurut kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan, kekayaan, pengetahuan, serta kekuasaan. Dengan masyarakat yang terpolarisasi tersebut dapat juga menimbulkan konflik, sebab sebagian masyarakat yang dibilang masyarakat kecil bertentangan dengan masyarakat yang didominasi dengan tiga hal yang tadi. Nah, dengan adanya pertentangan itu, penyebab utama kepincangan antara kedua kelompok masyarakat menjadi kurang stabil atau terjadinya sebuah konflik. Menurut Lewis E. Cousar, ia berpendapat atau berpandangan bahwa konflik sangat berhubungan dengan berbagai tuntutan terhadap sumber daya yang mungkin dianggap potensial. Sebuah contoh, ada yang berkonflik dalam sebuah kekuasaan yang dimana dari masing-masing pihak tersebut itu ada yang menetralisir atau bahkan menghancurkan situasi tertentu, dan dari itu bisa saja pertentangan antara kepentingan-kepentingan ini dapat meningkat menjadi sebuah hal yang atau pertempuran yang mematikan, yang dimana masing-masing pihak itu menggunakan kekerasan. Dan sejalan dengan, menurut saya, dengan Gure yang pada tahun 1993 itu dia berpandangan atau berpendapat juga mengenai konflik terhadap kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat karena timbulnya rasa kecewa atau frustasi
yang berkaitan dengan harapan yang tidak dapat terpenuhi dalam sebuah sistem politik yang dijalankannya. Nah, dalam skala lebih luas, konflik juga dapat ditinjau atau dilihat yakni dalam dua sisi, yaitu dalam tingkat global dan tingkat regional. Di mana tingkat global, salah satu contoh yang mungkin telah terjadi perebutan kekuasaan atau peperangan, yakni Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Nah, dalam tingkat regional, Indonesia sendiri pernah mengalami pada tahun 1997 dan sampai 1998, yakni terjadinya krisis moneter di Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan konflik. Secara umum, tujuan konflik dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, konflik yang dimaksud untuk mendapatkan sumber-sumber daya tertentu. Salah satu ciri manusia hidup adalah kebutuhan dan keperluan sumber-sumber daya yang bersifat materia jasmania maupun spiritual rohania untuk mendapatkan hidup layak. Usaha untuk memperoleh sumber-sumber daya tersebut diantaranya adalah dengan konflik, baik melalui tindakan positif, berkompetensi, atau tindakan negatif, agresi pada hak milik orang lain. Kedua, tujuan konflik adalah untuk mempertahankan sumber-sumber daya yang selama ini telah dimiliki, yang merupakan kecenderungan makhluk hidup. Dalam konteks ini, manusia berusaha memelihara sumber-sumber daya yang telah dimiliki mereka dan mempertahankannya dari pihak lain yang ingin merebutnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap situasi konflik selalu saja akan ditemui berbagai tujuan. Secara sederhana diterjemahkan sebagai berikut. Pertama, pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama berusaha mendapatkan sumber-sumber daya yang tidak dimiliki. Kedua, satu pihak hendak mendapatkan dan pihak lain berusaha keras mempertahankan yang telah dimilikinya. Karena tujuan konflik adalah mendapatkan dan mempertahankan sumber daya, maka dalam konteks negara, tujuannya adalah untuk mempertahankan legitimasi negara. Legitimasi negara merupakan sumber daya yang berkelanjutan. Sistem pemerintahan, maka sangat penting untuk dipertahankan. Berikut saya akan berikan contoh dalam bidang positif, seperti di sekolah saat kita belajar, kita berkompetisi untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Kemudian dalam bidang olahraga, seperti kita berlomba-lomba bagaimana caranya kita mendapatkan skor yang tinggi. Kemudian dalam hal negatif, seperti beberapa bulan yang lalu ada berita tentang perebutan wilayah di daerah Laut Natuna dan seperti perebutan warisan, seperti itu. Struktur konflik. Menurut Paul Kohn, pada dasarnya situasi konflik ini dibedakan menjadi konflik menang kalah, zero sum konflik, dan konflik menang-menang, non-zero sum konflik. Konflik menang kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik, sehingga tidak bisa tercapainya kompromi di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Ciri struktur konflik ini adalah tidak mungkin untuk mengadakan kerjasama dan kompromi, dan hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Pihak pemenang akan semuanya. Dan yang dipertaruhkan biasanya yang menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil, seperti harga diri, iman dan kepercayaan, masalah hidup atau mati, serta jabatan penting dalam pemerintahan. Konflik antara penganut iman dan kepercayaan dengan partai atau kelompok yang menganut ideologi komunis merupakan salah satu konflik dari menang kalah.
Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari konflik menang kalah ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota Kongres yang diadakan secara langsung di Amerika Serikat dengan menggunakan formula pluralitas yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Hal ini disebabkan karena keduanya tak mungkin untuk mengadakan kompromi dan kerjasama secara utuh. Sedangkan konflik menang-menang ialah situasi konflik dua belah pihak masih memungkinkan untuk mengadakan kompromi dan kerjasama, sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik ini biasanya bukan hal yang menyangkut prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting, justru itu yang dianggap penting. Maka, diadakanlah dialog kompromi dan kerjasama antara kedua belah pihak. Maka, hasil dari kompetisi ini akan dinikmati oleh kedua belah pihak, namun tidak secara maksimal. Contoh dari konflik ini adalah konflik yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan pemerintah dan fraksi-fraksi di badan-badan perwakilan rakyat biasanya diselesaikan secara kompromi. Akibatnya, semua pihak berhasil memperjuangkan usulannya walaupun tidak secara maksimal. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagian mengatur atau memanajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu berasal dari dua suku kata, yaitu manajemen dan juga konflik. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage yang berarti mengatur. Dan juga konflik itu berasal dari bahasa Inggris juga, conflictus yang berarti ketidaksesuaian. Jadi, manajemen konflik adalah suatu proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya agar dapat mengendalikan konflik sehingga dapat terjadinya resolusi yang diinginkan. Nah, berbicara mengenai mengatur konflik, itu sebenarnya dapat terwujud apabila terjadinya perbedaan-perbedaan di setiap unsur-unsurnya. Dan jika perbedaan-perbedaan tersebut tetap dalam konteks konflik yang terjadi secara teratur dan dalam aturan adil dan juga jujur. Nah, model keteraturan ini itu menuntut adanya nilai budaya yang menjadi acuan bagi etika juga moral, yang terciptanya tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai sportivitas. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi konflik itu? Mengatasi konflik tentu bukanlah hal yang mudah, karena cepat lambatnya konflik selesai itu tergantung pihaknya masing-masing. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi agar dapat menyelesaikan suatu konflik, yaitu yang pertama, rujuk atau usaha kerjasama untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Yang kedua yaitu perusasi atau usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan fakta kerugian yang mungkin saja timbul. Yang ketiga, yaitu tawar-menawar atau proses pertukaran konsesi. Yang keempat, yaitu pemecahan masalah secara terpadu atau proses pertukaran informasi, fakta, bukti, dan juga kebutuhan secara terbuka, langsung, dan juga jujur. Yang kelima, yaitu penarikan diri atau cara ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak tidak ingin saling berinteraksi. Yang keenam, yaitu pemaksaan atau penekanan. Cara ini tidak efektif, tetapi dapat dilakukan apabila salah satu pihak itu mempunyai wewenang lebih atas pihak yang lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu interveni atau campur tangan pihak ketiga. Cara ini dapat dilakukan apabila pihak yang bersangkutan, yang bersengketa itu tidak dapat atau tidak mau diajak berunding untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Oke, di sini saya akan membahas mengenai mengatur dan mengendalikan konflik. Dalam studi perdamaian, peace study, terdapat 3 istilah yang perlu kita ketahui dengan baik. Pertama, ada penyelesaian konflik, conflict resolution, yang merujuk dari sebab-sebab konflik daripada manifestasi konflik. Logika pemahaman konflik ini adalah konflik selalu ada di dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, konflik tidak akan pernah dapat diselesaikan. Kedua, ada pembasmian konflik.
konflik yang merujuk pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Logika dari konteks pembasmian konflik ini adalah, dalam jangka pendek, konflik dapat diselesaikan dengan kekerasan, tetapi tidak untuk jangka panjang. Karena dalam konteks jangka panjang, tidak mungkin menggunakan pendekatan konflik. Karena semakin dibasmi akan semakin muncul dan berkobar serta membesar. Ketiga, ada pengaturan konflik yang dibentuk oleh pengendalian, yang lebih diarahkan pada manifest konflik daripada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi bahwa konflik tidak akan pernah dapat diselesaikan dan dibasmi, maka konflik hanya dapat diatur. Oke, di sini saya akan menambahkan penjelasan pada bagian pengendalian konflik. Nah, pada bagian ini, itu terdapat metode-metode dalam pengelolaan konflik. Apa saja? Yang pertama, yaitu metode stimulasi konflik. Nah, ini digunakan untuk menumbuhkan rangsangan pada karyawan, karena karyawan pasif itu disebabkan oleh rendahnya konflik. Lalu yang kedua, yaitu ada metode pengurangan konflik. Nah, ini digunakan untuk mengurangi permusuhan dalam konflik dengan melakukan pengelolaan pada pendinginan suasana. Lalu yang ketiga, itu ada metode penyelesaian konflik. Nah, pada metode ini itu digunakan dan dikhususkan pada tindakan manajer karena dapat mempengaruhi beberapa pihak yang terlibat. Lalu, menurut Stefanen, itu ada 5 langkah dalam menumbuhkan kedamaian konflik. Adapun menurut sumber masalahnya, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah dasar. Yang pertama yaitu pengenalan, di mana kesenjangan antara keadaan yang ada itu diidentifikasi bagaimana keadaan seharusnya. Lalu ada diagnosis. Nah, ini merupakan bagian terpenting karena telah diuji dan juga berhasil. Nah, yaitu pusatkan perhatian pada masalah-masalah yang utama, bukan pada hal-hal atau masalah-masalah yang sepele. Lalu juga ada menyampaikan suatu solusi. Nah, kita itu harus mengumpulkan atau mencari jalan untuk menghasilkan keputusan dan diusahakan itu orang-orangnya itu ikut terlibat. Lalu ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini kita harus mengingat bahwa akan selalu ada keuntungan juga kerugian yang mungkin saja dapat timbul. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Lalu ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini itu kemungkinan muncul masalah-masalah baru dapat terjadi. Jadi jika penyelesaian itu tidak berhasil, maka cobalah kembali ke hal-hal yang sebelumnya dilakukan atau mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain. Nah, menurut Stefanen juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan atau masuk dalam keadaan konflik. Itu yang pertama, jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan konflik. Nah, yang kedua, yaitu jangan terlalu terpisah dari konflik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu jangan biarkan visi dibangun oleh konflik atau jaga cara pandang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't get up, don't stand up, please don't put your hand up, and don't make me tell you again. Sit down. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've